Halo semua, perkenalkan nama saya Azahra Kesawasedi Utari dan teman saya. Halo, saya Windia Purnani Hapsari. Di sini kami akan membahas mengenai kudeta Myanmar dengan judul Menelusuri Kudeta Myanmar melalui dinamika konflik antara sipil dan militer yang terjadi di Myanmar. Kudeta militer kerap terjadi pada negara yang mengalami kemerosotan dalam bidang ekonomi dan politik. Hal tersebut memperlihatkan dominasi militer dalam kehidupan politik dengan dalih melindungi keberlangsungan negara. Seperti yang terjadi di Myanmar sebagai negara yang berulang kali mengalami kudeta sejak kemerdekaannya pada tahun 1948. Meskipun telah terjadi reformasi besar-besaran pada 2011 di bawah kekuasaan Thein Sein, militer tetap mempertahankan pengaruhnya. Hal ini dibuktikan pada pemilu tahun 2015. Meskipun Partai Demokrasi Nasional atau NLD pimpinan Aung San Suu Kyi memenangkan pemilu, militer masih memiliki kekuatan besar dengan hak untuk menunjuk 25% anggota parlemen. Kemudian, dalam pemilu selanjutnya yang dilaksanakan pada bulan November 2020, Partai NLD kembali memenangkan pemilu. Melihat hal ini, militer Myanmar atau Tatmadaw tidak terima dan merasa terjadi kecurangan dalam pemilu yang berakhir dengan terjadinya kudeta pada 1 Februari 2021 setelah militer mengklaim kecurangan dalam pemilu. Tahun 2015 dan 2020, pemilu yang diadakan di Myanmar dimenangkan oleh Partai National League of Democracy secara berturut-turut. Kekalahan tersebut disangkal oleh Partai Tatmadaw yang kemudian terjadilah kudeta di Myanmar pada tanggal 1 Februari tahun 2021. Setelah peristiwa kudeta itu, Panglima tertinggi militer Myanmar, Min Aung Hlaing mengumumkan diri menjadi pemimpin Myanmar, sementara koneksi internet di Myanmar diberitakan telah dihentikan sejak pada pukul 3 sore di waktu setempat pada hari yang sama. Tanggal 2 Februari 2021, militer Myanmar menahan lebih dari 400 anggota parlemen Myanmar yang secara sah terpilih. Jenderal Min Aung Hlaing melalui media TV militer mengumumkan keadaan darurat di Myanmar, menghentikan hak-hak sipil dan mengambil alih kekuasaan pemerintahan dan menjadikan wakil presiden Myanmar sebagai presiden sementara selama 1 tahun. Upaya junta militer ini bertujuan untuk menetralisir situasi di Myanmar dan memastikan kendali militer. Tokoh-tokoh politik utama, termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint ditahan, sementara media dibatasi dengan pembatasan koneksi internet. Akibat kudeta, ratusan ribu warga Myanmar turun ke jalan dalam demonstrasi, membentuk gerakan pembangkangan sipil, dan militer membentuk Dewan Administrasi Negara untuk memperkuat posisinya. Masyarakat Myanmar melakukan perlawanan dengan protes damai dan dengan jalur bersenjata. Militer merespon dengan serangan militer dan aksi kekerasan, termasuk pembunuhan demonstran dan menahan jurnalis. Akan tetapi, demonstran akan tetap berjuang meskipun terjadi kekerasan dan menelan korban jiwa. Kekuatan militer di Myanmar tercermin dalam struktur politik negara, di mana Angkatan Bersenjata Myanmar atau Tatmadaw memiliki peran yang dominan dan terkadang otoriter dalam mengendalikan kebijakan negara. Tatmadaw tidak hanya memiliki kekuatan militer yang kuat, tetapi juga memiliki pengaruh yang besar dalam keputusan politik strategis, termasuk dalam proses pemilihan umum dan pengambilan keputusan penting di tingkat pemerintah pusat. Dinamika antara sipil dan militer di Myanmar mencerminkan persaingan yang kompleks antara kekuatan politik, ekonomi, dan keamanan. Meskipun ada harapan untuk transisi menuju pemerintahan yang lebih demokratis, tantangan-tantangan politik dan keamanan yang dihadapi oleh negara ini tetap besar. Dengan konflik politik yang terus berlanjut dan ketidakpastian yang mengikuti kudeta, masa depan demokrasi Myanmar tetap menjadi isu yang sangat penting bagi masyarakat Myanmar dan internasional. Konflik politik di Myanmar melibatkan berbagai aktor dari tiap kubu. Pemerintah militer dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing dan Tatmadaw sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas kudeta dan penanggulangan protes pro-demokrasi yang mengikutinya. Lalu, gerakan pro-demokrasi dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dan Partai NLD sebagai penentang utama atas rezim militer. Ketidakstabilan politik yang terjadi di Myanmar pasca kudeta militer memiliki dampak yang luas dan serius terhadap masyarakat. Pertama-tama, kondisi politik yang tidak stabil menciptakan ketidakpastian yang menyebabkan kekhawatiran yang meluas di antara warga Myanmar. Masyarakat hidup dalam ketidakpastian terkait arah masa depan negara mereka dengan perubahan yang tidak terduga dalam struktur pemerintahan dan kebijakan yang mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia telah menjadi dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat Myanmar. Sejak kudeta militer, terdapat laporan yang terus meningkat tentang penangkapan sewenang-wenang, penahanan yang tidak adil, dan penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap para aktivis pro-demokrasi, pekerja media, dan warga sipil lainnya.
Krisis ekonomi juga merupakan salah satu dampak yang dirasakan oleh masyarakat Myanmar. Kondisi politik yang tidak stabil telah mengakibatkan penurunan investasi asing, pertumbuhan ekonomi yang melambat, yang pada gilirannya memicu peningkatan harga barang kebutuhan pokok dan pengangguran. Secara keseluruhan, dampak dari ketidakstabilan politik di Myanmar pada masyarakat sangatlah beragam dan merugikan. Masyarakat harus menghadapi ketakutan akan keamanan pribadi mereka, pelanggaran hak asasi manusia, kesulitan ekonomi, dan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat. Untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Myanmar, penting bagi komunitas internasional untuk terus mendukung upaya-upaya untuk mengembalikan demokrasi dan stabilitas politik di negara tersebut. Dampak kudeta militer terhadap stabilitas politik di Myanmar dapat dilihat melalui dua hal. Yang pertama, gerakan sosial selama kudeta berlangsung. Terjadi demonstrasi yang menjadi sebuah respons atas ketidakpuasan masyarakat terhadap kudeta dan penolakan terhadap pemerintahan militer yang baru. Gerakan yang terjadi mencakup tindakan perlawanan seperti unjuk rasa massal, mogok kerja, dan kampanye perlawanan sipil dan kekerasan. Kemudian dapat dilihat juga melalui respon internasional. Sebagian negara dan organisasi internasional telah mengecam tindakan kudeta militer dan menuntut pemulihan demokrasi di Myanmar. Beberapa negara telah memberlakukan sanksi berupa pembatasan perdagangan dan pembekuan aset. Sebelum kudeta yang terjadi pada tahun 2021, Myanmar sudah mengalami liberalisasi politik sejak tahun 2011. Hal tersebut membuka masyarakat untuk melakukan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, kudeta yang pecah pada 1 Februari 2021 mengancam kebebasan berpendapat dengan tindakan keras militer yang menekan oposisi dan kritik yang dilakukan pada rezim militer, termasuk penangkapan aktivis pro-demokrasi dan jurnalis yang menciptakan atmosfer ketakutan dan intimidasi dalam masyarakat. Kudeta militer di Myanmar telah menciptakan dampak yang signifikan, baik terhadap masyarakat yang kehilangan kebebasan berpendapat maupun terhadap stabilitas politik negara. Gerakan sosial yang luas dan respon internasional yang keras menunjukkan bahwa keinginan untuk pemulihan demokrasi dan penolakan terhadap kekuasaan militer yang otoriter tetap kuat, meskipun tantangan dan ketidakpastian yang dihadapi oleh negara Myanmar masih berlangsung. Kudeta yang terjadi di Myanmar mendapatkan respon yang beragam dari dunia internasional. Dalam hal ini, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan tegas terkait kudeta militer di Myanmar. PBB menawarkan solusi alternatif kepada Myanmar karena kudeta militer dan kekerasan yang dialami masyarakat Myanmar menyita perhatian dunia internasional. Solusi pertama yang ditawarkan PBB yaitu mengajak Tatmadaw untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil, namun rekonsiliasi ini perlu memerlukan dorongan melalui negosiasi antara pihak militer dan pihak sipil. Solusi kedua dengan dibentuknya pemerintahan sementara dengan pemimpin dari pihak netral bukan dari pihak militer ataupun pihak sipil. Namun, dalam pembentukan ini dengan catatan pihak militer Myanmar setuju karena menolak untuk memberikan kekuasaan terhadap sipil. Solusi ketiga yang ditawarkan PBB yaitu melakukan pemilu ulang setelah pernyataan tidak sah pemilu tahun 2020 di bulan November dengan jangka waktu 1 tahun sesuai dengan kehendak Tatmadaw. Upaya rekonsiliasi dalam penyelesaian kudeta Myanmar mengacu pada upaya-upaya untuk memulihkan perdamaian, stabilitas, dan demokrasi di Myanmar setelah kudeta militer pada tahun 2021. Rekonsiliasi ini bertujuan untuk mengatasi ketegangan politik, sosial, dan ekonomi yang muncul akibat kudeta, serta memulihkan hubungan antara militer, pemerintah sipil yang sah, dan masyarakat Myanmar itu sendiri. Dengan demikian, kudeta militer di Myanmar telah menciptakan dampak yang luas dan serius, baik secara internal maupun eksternal. Kekhawatiran mengenai keamanan pribadi, pelanggaran hak asasi manusia, kesulitan ekonomi, dan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat telah menjadi kenyataan yang mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat Myanmar. Meskipun tantangan yang dihadapi oleh negara ini besar, upaya rekonsiliasi dan pemulihan demokrasi tetap menjadi fokus utama. Hal tersebut dilakukan melalui dialog nasional, negosiasi diplomatik, pembebasan tahanan politik, bantuan kemanusiaan, dan pengembalian demokrasi. Hal tersebut menandakan masih ada harapan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Myanmar. Pendidikan dan rekonsiliasi sosial juga menjadi kunci dalam memperkuat fondasi demokrasi dan membangun perdamaian berkelanjutan di Myanmar.